Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-7 untuk mata kuliah manajemen resiko. Dan materi yang akan kita bahas yaitu tentang resiko pasar. Nah, jadi resiko pasar ini adalah resiko yang dihadapi di pasar modal ya. Nah, di dalam pasar modal itu ada return, ada resiko. Ada return yang kita harapkan dari investasi yang kita lakukan, dan ada juga resiko yang harus kita hadapi. Nah, di resiko pasar ini munculnya karena pergerakan harga pasar yang menurun. Artinya resiko pasar itu muncul karena harga pasarnya bergerak ke arah yang merugikan organisasi atau perusahaan. Contohnya, jadi ada suatu perusahaan itu membeli saham dari perusahaan lain. Nah, pada saat membelinya harga sahamnya sebesar 1 miliar. Nah, kemudian harga saham tersebut nilai pasarnya turun menjadi 800 juta. Nah, artinya perusahaan ini mengalami kerugian 200 juta atas saham tersebut karena pada saat beli nilai pasarnya 1 miliar. Nah, kemudian beberapa saat setelah dimiliki, harga saham tersebut nilai pasarnya menurun. Nah, resiko ini yang dinamakan dengan resiko pasar. Artinya ada kerugian perusahaan sebesar 200 juta atas saham yang telah dibeli tersebut. Nah, untuk mengukur resiko ini biasanya digunakan deviasi standar. Nah, jadi salah satu pengukuran untuk risiko pasar itu adalah deviasi standar. Nah, untuk materi lebih lengkapnya, silakan kalian pelajari sendiri di buku. Di sini saya akan menjelaskan tentang deviasi standar, yaitu perhitungannya, bagaimana caranya mengukur resiko, terutama resiko pasar. Salah satunya contohnya adalah kita mengukur resiko pasar modal, yaitu saham, dengan menggunakan metode deviasi standar. Nah, deviasi standar ini dipakai untuk menghitung penyimpangan dari nilai rata-rata. Artinya semakin besar deviasi standar, maka semakin besar pula penyimpangan. Nah, penyimpangan ini merupakan indikator dari resiko. Jadi, indikator resikonya itu disebut dengan istilah penyimpangan. Nah, semakin besar penyimpangan, maka semakin besar resiko. Artinya, semakin besar nilai deviasi standar yang kita hitung nanti, maka menunjukkan resiko yang besar pula. Ingat ya, nilai deviasi standar yang besar menunjukkan resiko yang besar. Oke, nah dalam perhitungan deviasi standar itu menggunakan berbagai rumus. Yang pertama, kita menghitung dulu ER. ER ini adalah expected return atau return yang diharapkan. Nah, untuk menghitung expected return ini, rumusnya adalah sigma RI dibagi dengan N, di mana sigma RI ini adalah jumlah dari return saham dibagi dengan jumlah periode. N itu adalah jumlah periode. Ingat, untuk expected return, rumusnya adalah jumlah return saham dibagi dengan jumlah periode. Kemudian ada namanya varian R kuadrat, varian return kuadrat. Itu menghitungnya adalah sigma dari return saham dikurang dengan expected return, kemudian dipangkatkan 2, dibagi dengan N kurang 1. Nah, terakhir mencari varian R. Varian R ini adalah akar dari varian R kuadrat. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini contoh soal untuk perhitungan deviasi standar, ada data dari return saham A dan saham B selama 10 bulan. Nah, di sini 10 bulan ini adalah 10 periode, berarti N-nya ada 10. Nah, ini adalah return saham A.
Ini satuannya adalah persen, artinya pada bulan pertama return sahamnya sebesar 3%, saham saham A ya untuk bulan kedua itu sebesar 2%, bulan ketiga 4,5% dan seterusnya sampai dengan bulan ke-10 sebesar 5%. Kemudian untuk saham B ada juga datanya, return saham B itu mulai dari bulan pertama itu 2%, bulan kedua 4%, sampai dengan bulan ke-10 sebesar 5%. Nah, dari data return saham A dan return saham B ini, kita akan menghitung resiko mana yang lebih besar di antara kedua saham ini. Oke, kita masukkan ke dalam tabel ini, di mana untuk kolom deviasi standar itu terdiri dari bulan atau periode, itu ada 1 sampai 10. Kemudian ada return saham A, return saham B, ini dari soal, kita salin lagi. Nah, pertama-tama yang kita hitung itu adalah jumlahnya dulu. Jadi kita jumlahkan return saham A dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-10, itu dijumlahkan, hasilnya adalah 38,45. Dan untuk saham B, kita jumlahkan, jadi jumlahnya itu yaitu sebesar 41,50%. Nah, ketika kita sudah mendapatkan jumlah dari return saham A dan B, selanjutnya kita menghitung expected return, ER. Nah, jadi untuk expected return itu tadi rumusnya adalah sigma return saham dibagi dengan N. Nah, di sini jumlah untuk return saham A itu sebesar 38,45. Nah, di sini kita lihat N-nya ada 10, artinya expected return-nya untuk saham A 38,45 dibagi 10 dapatlah 3,845. Itu untuk saham A. Nah, kemudian saham B kita jumlahkan juga. Dari bulan pertama sampai bulan 10 jumlahnya adalah 41,50%. Nah, berarti expected return-nya 41,50 dibagi dengan 10. Dapatlah 4,150. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai expected return A dan expected return B, selanjutnya kita menghitung varian saham A kuadrat. Nah, untuk menghitungnya yaitu return saham A dikurangi dengan expected return pangkat 2. Nah, di sini untuk saham A itu returnnya adalah 3. Expected return-nya 3,845. Artinya untuk bulan pertama di saham A berarti 3 dikurang 3,845, kemudian hasilnya kita pangkatkan 2. Nah, 3 dikurang 3,845 itu kan hasilnya minus 0,845. Nah, kemudian kita pangkatkan 2. Hasilnya adalah 0,7140. Itu untuk saham A periode pertama. Kemudian untuk periode keduanya, return-nya adalah 2. 2 dikurang 3,845 pangkat 2, hasilnya adalah 3,4040. Untuk periode ketiga, return saham A sebesar 4,5 dikurang dengan 3,845 pangkat 2. Hasilnya adalah 0,4290. Begitu seterusnya sampai dengan periode ke-10. Kemudian dijumlahkan. Nah, jadi 0,7140 ditambah 3,4040 dan seterusnya sampai dengan periode ke-10. Jumlahnya adalah 8,7623. Itu untuk saham A. Nah, kemudian untuk saham B, return sahamnya untuk bulan pertama yaitu sebesar 2%, dikurang expected return-nya adalah 4,150,
Kemudian kita pangkatkan 2, hasilnya adalah 4,6225. Untuk periode kedua, return saham B itu sebesar 4, kemudian dikurangi dengan 4,150, pangkat 2, hasilnya adalah 0,0225. Nah, begitu seterusnya sampai dengan periode ke-10 dan dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan hasilnya sebesar 30,0250. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan sigma dari return saham A dikurangi dengan expected return pangkat 2 dan sigma dari return saham B dikurang dengan expected return-nya pangkat 2. Ingat, hasilnya adalah 8,7623 untuk saham A dan untuk saham B 30,0250. Selanjutnya kita menghitung deviasi standarnya. Nah, untuk saham A dulu. Tadi kan kita sudah tahu varian A kuadrat itu adalah sigma dari return saham dikurang dengan expected return pangkat 2 dibagi dengan N kurang 1. Nah, tadi kita sudah pada kolom slide sebelumnya, kita sudah mendapatkan nilai ini, jumlah dari return saham A dikurangi dengan expected return pangkat 2-nya adalah 8,7623 dibagi dengan N kurang 1. N-nya tadi ada 10 dikurang 1 sama dengan 9. Nah, 8,7623 dibagi 9 hasilnya adalah 0,9736. Nah, varian untuk saham A yaitu akar dari 0,9736 adalah 0,9867%. Artinya, untuk saham A ini resiko yang dihadapi sebesar 0,9867%. Nah, untuk saham B sigma dari return saham B dikurang expected return pangkat 2-nya adalah 30,0250, kemudian dibagi dengan N kurang 1 yaitu 9. Jadi hasilnya adalah varian untuk saham B kuadrat yaitu 3,3361. Nah, deviasi standar dari saham B yaitu akar dari 3,3361 adalah 1,8265%. Nah, saham B ini deviasi standarnya lebih tinggi daripada saham A. Artinya, nah tadi kan di awal sudah saya jelaskan semakin tinggi nilai deviasi standar maka semakin tinggilah resikonya. Artinya dari kedua saham ini, saham B itu resikonya lebih tinggi dibanding dengan saham A. Nah, inilah cara untuk menghitung resiko pasar. Itu jika kita berinvestasi di pasar modal, maka ada resiko pasar yang harus kita hadapi. Salah satunya kita bisa menghitung atau mengukurnya dengan deviasi standar. Nah, dari contoh soal ini, dari kedua saham A dan B, resikonya yang lebih tinggi adalah resiko dari saham yang B. Inilah penjelasan singkat untuk materi dari resiko pasar. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.